Yo. Mata nih. Bunyi tak 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 ya, kehabisan oli. Ternyata setelah kita bongkar seperti ini. Mobil ini setelah dibongkar akhirnya kelihatan askernya itu sudah macet berat yang silinder nomor 2 ini. Nah, ini ausnya sudah dalam, padahal ini askernya ini dari awalnya standar, tapi ternyata perkiraan ini sudah mencapai langsung lompat ke 100 karena kondisinya seperti ini dan setangnya pun juga kena. Nah, mobil ini akhirnya kita bawa ke bengkel bubut, kita undersize, jalan duduk itu menjadi 0,25 rata, tapi yang satu silinder di bagian nomor 2 itu menjadi 100. Akhirnya kita ganti metal eceran dan akhirnya kita pasang. Tapi mobil ini ring shakernya tidak kita ganti dikarenakan ternyata gapnya masih bagus, tetapi karena linernya agak gentong, akhirnya mobil ini kita balik linernya sekalian. Berhubung gap ring shakernya masih bagus, masih 0,5, belum mencapai 0,6, akhirnya kita pasang lagi dan hanya kita ganti dengan metal gigi timing karena sudah rusak berat gigi timingnya. Terus ya itulah, oli yang bocor kita betulkan seperti itu. Jadi tidak ganti shaker, cuma ganti metal, jalan duduk, bubut askrek, oli-oli, packing, seal dan sebagainya. Ini shakernya teman-teman. Ini shakernya masih bagus dan ring shakernya juga tidak kita ganti. Tapi linernya kita balik karena linernya gentong. Nah, tadi ini sudah kita cek celahnya itu 0,5, berapa gitu ya. Jadi masih bisa, masih layak pakai. Standarnya kan 0,45 biasanya kalau Panther 25 liner ori ketemu ring shaker ori. Nah, ini masih 0,5 sekian, nggak sampai 0,55, nggak sampai ini. Jadi saya masih berani pasang. Mengingat ini perbaikan mobil ini bukan karena ngobos, tapi karena ini kehabisan oli. Dan kehabisan oli itu bukan berasal dari ring shaker ini. Makanya ini ring shakernya tidak kita ganti. Tapi ketika kita mengetahui linernya itu sudah agak ngentong, kita bongkar. Karena sudah kita bongkar, linernya kita balik sekalian. Nah, supaya hemat biaya dan irit. Dan hasilnya masih menisan bagus atau tidak nanggung. Teman-teman, jadi demikian dulu prosesnya. Sementara begini, ini mau kita pasang bospomnya dulu, masang shaker besok. Ini untuk shakernya sebenarnya juga sudah disekor, tinggal ganti scrap. Nah, ini sudah sore, sudah jam 3:30. Nah, sudah jam 4, sudah waktunya istirahat. Jadi kita lanjutkan besok teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman proses ini Panther ini yang kemarin habis ulinya. Nah, ini metalnya kita ganti semua ya, undersize 25. Satu saja yang undersize 100, yaitu di silinder nomor 2. Nah, ini untuk ring shakernya ini tidak kita ganti ya, karena ternyata masih bagus seperti ini ya. Bisa kita lihat dari keausan di silinder nomor 2. Kok silinder nomor 2, ring shaker nomor 2. Ring shaker nomor 2 itu kan warnanya kan masih ada hitamnya. Nah, ini menandakan ini belum aus. Kalau sudah aus itu warnanya putih semua, lurus. Jadi seperti atasnya itu. Terus ring shaker uli juga seperti itu. Kalau ini ring shaker ulinya sudah aus, ini putihnya itu lebar, tidak seperti ini. Apakah mungkin ya balik liner tapi tidak ganti ring shaker? Nah, contohnya pada kasus mobil ini. Ya, tentu saja semuanya itu dilihat-lihat masalahnya dulu itu awalnya dari mana. Kalau mobil ini masalahnya kehabisan oli. Kehabisan oli sampai macet asernya sehingga perlu di undersize sampai undersize 100. Ketika kita cek permasalahannya, itu masalah utamanya itu bukan karena ring shaker ulinya itu aus, tapi karena ada kebocoran ya. Nah, tapi karena sudah kita bongkar ya, kita bongkar total otomatis. Dan kita melihat kondisi linernya itu sudah gentong seperti ini. Tetapi kalau kita teliti, ring shaker ini belum ada keausan yang berarti ya.
jadi masih bagus. Ketika kita pasang, gap ring shaker ulinya itu masih rapat 0,4. Dan ring shaker kompresinya ini ketika linernya kita posisikan di daerah yang bagus ini masih 0,5, dikit ya. Standarnya kan 0,4 sampai 0,5. Jadi saya rasa belum perlu untuk ganti ring shaker, tapi untuk linernya tetap kita balik karena sesungguhnya perbaikannya bukan pada masalah ini, tapi pada masalah kehabisan ulinya. Karena kehabisan ulinya tidak bersumber kepada ring shaker, jadi ya tidak kita ganti ring shaker. Ini kita balik teman-teman, karena yang sana sudah gentong ya ini. Ini sudah kita balik semuanya. Jet ulinya juga kita ganti karena pirnya sudah putus sehingga tekanan uli di pompa uli menjadi turun karena terbuang secara terus-menerus lewat nozzle uli ini. Jadi ini barangnya yang putus seperti ini. Nah, ini sangat wajib atau sangat penting untuk diganti. Dan pada Panther 25 yang kotak itu modelnya masih seperti ini dan pasti sudah putus. Kalau sudah putus ini harus diganti. Yang penggantinya adalah punyanya Kapsul. Kalau yang seperti ini sudah tidak keluar di pasaran. Mungkin pabriknya sudah tahu yang model seperti ini ada kecacatan tidak awet di pirnya sehingga putus seperti ini. Kalau putus seperti ini akhirnya tekanan uli ini langsung membuang terus. Dan ini paralel dengan saluran-saluran uli lainnya seperti di hasil gitu. Nah, kita beri contohnya yang tidak putus itu seperti apa. Yang tidak putus alias baru itu seperti ini. Jadi pirnya masih kelihatan seperti ini. Nah, pirnya masih kelihatan seperti ini, valve-nya juga masih menutup. Kalau ini pirnya putus kan otomatis kan jatuh ke bawah sini. Nah, ini yang menyebabkan tekanan pompa uli menjadi turun itu ya ini masalahnya. Kalau Panther 25 ya seperti ini. Stang shaker udah dipasang semua, tinggal pasang pompa uli. Kita cek dulu. Tes pompa uli Panther pakai solar. Kita putar. Kita tahan dengan jari. Kalau tekanannya itu tinggi berarti ya udah mampu dia. Oke, berarti tekanannya bagus ini dengan menggunakan solar saja. Karena mesin ini habis kehabisan metal, akhirnya gramnya banyak seperti ini, jadi harus kita bersihkan dulu. Banyak gram-gram metal di dalam saringan pompa oli ya, jadi harus telaten dibersihkan sampai benar-benar bersih semuanya. Hati-hati ya di saringan pompa oli, itu tuh kadang ada gram metal seperti ini, terutama pada mobil yang baru saja bermasalah dengan tekanan uli. Nah, pada kasus ini mobil ini akhirnya macet karena ulinya tidak naik sehingga metalnya rusak. Nah, hal seperti ini kalau kita jeli harus kita teliti juga ya penyebabnya itu dari mana. Jadi pompa ulinya juga kita cek juga, tekanannya ulinya bagaimana, terus valve-nya ini bagaimana, apakah dia macet atau berfungsi atau enggak. Karena kalau ini macet terbuka dia tekanan ulinya akan habis ya. Jadi hati-hati. Kalau pompa ulinya itu oke normal, berarti permasalahan itu pada yang lainnya. Mungkin kehabisan uli atau gimana itu juga harus kita periksa. Nah, kasus ini seperti ini, banyak gram-gram di dalamnya bekas metal-metal dan gramnya askrek. Jadi harus dibersihkan sampai tuntas. Ini adalah pompa uli punyanya Panther yang sedang kita bersihkan. Kalau kita menemui kondisi relief valve atau katup pelepas tekanan di pompa oli ini warnanya hitam seperti ini wajib kita curigai. Kenapa kok hitam? Harusnya relief valve ini ada gerakan ya. Jadi ketika mesin itu putaran tinggi, dia itu bisa membuka
karena melepasan ketekanan. Karena tekanan uli itu juga ada batasannya. Terlalu tinggi juga akan merusak yang lain-lain. Kalau terlalu rendah juga merusak part-part yang lain. Makanya diratakan, disetabilkan, dan dibatasi. Kalau ada valve pembatas tekanan ini yang hitam seperti ini, saya mencurigai ini katup ini tidak berfungsi sama sekali alias macet. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak boleh tinggal diam. Harus kita upayakan supaya ini bisa berfungsi kembali. Entah bagaimana caranya, dilepas dulu, digosok, dipasang lagi. Yang penting harus licin, harus ada pergerakan, bisa membuka dan bisa menutup lagi. Yang dikhawatirkan, ini kalau macetnya setengah-setengah, nanti dikhawatirkan dia akan membuka saja dan tidak mau menutup kembali, akhirnya tekanan uli menjadi drop. Demikian juga sebaliknya, dia menutup terus, tidak mau membuka, nanti yang bekerja keras adalah part yang lain. Baut uli ini menjadi bekerja keras, menggantikan fungsi dari katup ini. Memang sangat sulit juga ya melepasnya, jadi diketok dengan obeng, tapi ya jadi kasar, nanti nggak apa-apa, nanti kita haluskan lagi. Diketok tek 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 sampai keluar, terus dihaluskan, gosok lagi, pasang lagi. Sudah lepas. Nah, dia menjadi kasar seperti ini karena kita ketok-ketok. Nah, kita haluskan lagi dan kita gosok supaya bisa licin di sini lagi ya, bisa lancar di sini lagi. Jadi yang penting ujungnya ini bisa menutup rapat pada daleman di pompa oli tersebut. Ada luka di pukul pakai obeng tadi. Tapi ini selanjutnya bisa langsung dites. Nah, kita masukkan di sini sampai mentok ke dalam. Nah, terus kalau dilepas harus bisa juga keluar masuk. Oke, tinggal kasih uli, rakit lagi. Proses setelah klep. Jalan niki bingit kasihan. Lek ambek kerja niki. Wong makan. Taune itu tak mobil. Tapi pun bayar. Iya, kami. Nggih mau iki pendaftaran. Persiapan mencetater mobil Panther ini akhirnya kita pinjamkan dulu ya, karena sudah tekor lama sekali nggak dipakai dan dongkrok. Ini asernya Andreses lompat ke 100 yang satu biji, tapi yang lainnya masih 25, sebelumnya standar. Kehabisan uli ceritanya ini dulu. Kemarin dihidupkan soalnya klak 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 tak tak cek cik 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 gitu, karena ulinya kehabisan, terus metanya macet. Nah, ini sekarang sudah dibubut, sekarang coba kita starter. Yuk coba kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu uli ini pan ora aja terus sik. Loh, padahal moncepnya loh. Sweet, yo. Sweet ulinya mati. Yo, starter yo. Terus kurang titik. Ini lor sudah hidup yang baru saja bubut askret. Ini balik liner tapi tidak ganti ring shaker. Ternyata bisa bagus juga ya. Kalau memang ring shakernya itu masih bagus, tidak diganti juga nggak apa-apa, cuma balik liner saja. Jadi celahnya masih 0,5 kemarin. Celah ring shaker itu masih 0,5, berapa gitu.
nggak sampai 0,55, balik liner selesai. Oke teman-teman, ini biayanya agak lumayan mahal ya. Jadi yang kita ganti adalah ini bubut askrek dan juga setang sehernya kita bubut, kita slap. Metal duduk ganti, metal jalan otomatis ganti, terus ganti metal ecer juga. Pak senderkop, sil asrek belakang ganti, sil asrek depan, pak kalung, kampas kopling juga ganti karena sudah tipis, nanggung kalau tidak diganti. Terus sealer, baut jet ulunya juga sudah putus, pirnya ganti. Nah linernya juga kita balik sekalian karena ya seperti yang saya katakan tadi, kita melihat kondisi linernya ngentong. Jadi kalau tidak kita balik rugi karena sudah turun mesin. Terus gigi timingnya juga sudah rusak, kita ganti sekalian. Gigi idel, oli, filter oli, ya kan? Sama servisnya. Nah sementara ini habisnya 7.500.000. Jadi seperti ini teman-teman, habisnya ini habis 7.500.000. Estimasi saat ini seperti ini. Mungkin ini masih bisa nambah loh ya, tapi ya nambahnya nggak sampai 200, mungkin ada kekurangan apa, sweet uli atau apa itu. Kalau yang besar-besar sudah nggak ada kan, sudah semua. Oke, demikian sekelas info teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.